Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam. Puji syukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan, kita masih dipercaya sama Tuhan, dipelihara sama Tuhan Yesus, diberikan panjang umur, bisa bernafas. Bersyukurlah kepada Tuhan. Eling sama Tuhan, ingat sama Tuhan, semua karena Tuhan Yesus. Tanpa kasih setia Tuhan, tanpa perhatian Tuhan, kita sudah hancur binasa, sudah selesai. Tidak ada di dunia ini, bahkan tidak ada di surga. So, ingat ini. Kehidupan yang malapetaka yang besar adalah kehidupan yang di luar Yesus, di luar kasih karunia Tuhan. Di dunia sudah sia-sia, nothing, dan tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Benar loh saudara. Kalau kita hidup di luar Yesus, dan firman Tuhan katakan, tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Jadi tanpa Yesus, we tidak bisa berjumpa dengan Bapa, tidak bisa masuk ke surga. Itu kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu bersama saya bisa mengenal Yesus, dipanggil dipilih oleh Yesus. Karena sesuai dengan firman Tuhan dalam 2 Petrus 3:9, Tuhan tidak mau seorang pun binasa, tapi Tuhan mau supaya semua kita kembali kepada Tuhan, percaya dan bertobat, hidup di dalam firman Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, mataku tertuju kepadamu. Supaya mata kita selalu tertuju kepada Yesus, bukan tertuju kepada dunia, bukan tertuju kepada diri sendiri egois. Jangan menjadi orang egois, tapi menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang seperti Yesus, hidup taat kepada firman Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Kan malam hari ini sebentar nanti kita baca Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 34 tentang kesaksian Yohanes Pembaptis. Jadi kalau sudah baca Yohanes di sini ya, itu semua bicara tentang Yohanes Pembaptis dan Rasul Yohanes. Jadi ada dua nama Yohanes ya dalam Injil Yohanes ini ya. Ada Rasul Yohanes murid Yesus dan juga Yohanes Pembaptis. Tapi ujungnya Yohanes Pembaptis nanti dibunuh, saudara, masuk di penjara oleh Herodes. Nanti kita baca. Oleh itu mari kita mengerti akan firman Tuhan. Kita makin dalam dengan Yesus. Minta sama Tuhan, Tuhan, bentuklah hidupku untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu, haleluya, untuk membesarkan kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendakmu ya Bapa, amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu, haleluya. Ku membesarkan, haleluya, kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendakmu ya Bapakku Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya.
dalam firman Tuhan. Injil Matius pasal 7 ayat 21, demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk di dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu, Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripada aku kamu segala pembuat kejahatan. Nafsu, amin, haleluya, tertuju padamu ya Tuhan. Punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, Yesus. Ku mau merenungkan firman-Mu, ku mau mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Bentuklah hidupku ya Yesus menjadi serupa dengan Kristus. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku Bapa, untuk kami malam hari ini dengan firman-Mu. Ampunilah semua dosa, semua salahku, Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, Bapa tertinggi di atas segalanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala-galanya. Betapa agung, betapa mulia, betapa sempurna, betapa kudusnya Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sangat kita cintai, dan Bapa yang kita hormati dan kita percayai, dan kita ikuti jejak Yesus dengan taat setia, cinta Yesus dengan sungguh-sungguh. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagai pelaku firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa di surga. Sebab firman Tuhan katakan tadi dalam Matius 7, 21, 22, 23, ini menjadi pegangan kita loh Bapak Ibu. Kekristenan bukan hanya menyebut nama Tuhan Yesus. Perhatikan sini, bukan hanya loh ya, saya katakan ya, tapi lebih daripada itu. Karena firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius, orang yang menyebut nama Tuhan menjauhkan diri dari kejahatan. Banyak orang Kristen palsu, pendeta palsu, mengajar. Ya bukti nyata, banyak itu sudah, ada beberapa ya. Ya banyak itu berarti lebih dari satu. Beberapa juga termasuk banyak itu, lebih daripada satu yang penting. Ya, bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk di dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi ukurannya, ya, bukan setiap orang Kristen yang pintar ngomong Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga otomatis. Tidak. Kalau hidupku tidak sesuai dengan standar surgawi, tidak sesuai dengan standar kehendak Bapa di surga, firman Allah jelas,
nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Bukan setiap orang bersuakan Tuhan, Tuhan anak masuk. Bukan itu, kata Tuhan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Mari kita sama-sama, udah jelas. SOP surga, SOP Tuhan. Firman Tuhan, aturannya sudah jelas. Mau masuk ke surga, harus melakukan kehendak Bapa di surga. Itu firman Tuhan. Biarpun di ayat 22 dikatakan pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kami malah berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Bukan ukuran, saudara, ya. Jadi mengadakan mujizat hebat, ya, orang sakit sembuh, otomatis masuk surga. Ya, karena mujizat itu bukan dari diri kita, lo ingat lo, para pendeta, para hamba Tuhan, ingat itu. Saya juga mendapatkan kasih karunia kesembuhan kalau orang sakit didoakan sembuh, itu kita mendapatkan kasih karunia. Jadi berarti bukan milik kita, milik Tuhan yang memberi kepada kita. Jangan kita sombong, tapi kita bersyukur, terima kasih, dan jaga kepercayaan. Itu berarti Tuhan masih percaya kepada seorang hamba Tuhan, percaya kepada Bapak Ibu, percaya kepada saya. Kalau kita percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, Tuhan akan mempercayakan kepada kita, dikasih kuasa sama Tuhan. Ya, seperti dalam Yohanes 1:12, orang percaya kepada Tuhan diberikan kuasa. Janji Roh Kudus turun atas kita, ada kuasa. Itu bukan milik kita sendiri, tapi Tuhan yang punya. Kalau kita bisa maju punya gereja besar, sadar para hamba Tuhan, ya, itu semua Tuhan yang punya, bukan milik kita. Nafas aja bukan milik kita, nafas Tuhan yang kasih. Kita bisa bernafas, oksigen itu Tuhan yang beri, kesehatan Tuhan yang memberi. Kita takut sama Tuhan. Dan ayat 3, jangan sampai terjadi pada waktu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyalah daripada aku, kamu sudah membuat kejahatan. Wow, jangan. Jadi artinya Tuhan Maha Baik, tidak bisa bersama dengan orang pembuat kejahatan. Ya, pengkhianatan terhadap Tuhan, pakai nama Tuhan tapi hidupnya tidak beres, saudara. Hati-hati, saudara, para hamba Tuhan, para hamba Tuhan, hati-hati. Ya, mari kita mau takut akan Tuhan, termasuk saya mau takut sama Tuhan, saya mau hati-hati. Jangan sampai kelihatannya pendeta hebat, saya menyampaikan firman Tuhan, tapi kehidupan di luar tak beres, tak boleh, saudara. Dalam rumah tangga tak beres, tak bisa, takut sama Tuhan. Dalam rumah tangga saya harus beres, harus sehat. Rumah tangga sehat, pelayanan sehat, semua sehat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang penting, saudara. Jangan sampai kelihatannya sehat tapi penuh sakit-sakit, dan di dalam ada banyak penyakit. Jangan sampai, saudara. Di dalam nama Yesus, rohani sehat, jasmani sehat, Tuhan Yesus diagungkan, dipermuliakan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau bicara firman Tuhan, terus-terusan firman Tuhan, supaya hidup kita makan oleh firman Tuhan, supaya kesehatan kita karena hidup kita di dalam firman Tuhan. Itu penting, jadi makan rohani kita. Baca Yohanes pasal 1. Puji Tuhan, kalau masih belum disempurnakan, saudara masih ada yang tidak mengerti, Bapak Ibu bisa WhatsApp saya pribadi tanya, ya, karena mungkin saya kecepatan atau kurang jelas, atau kalau mungkin ada sesuatu yang keliru, saudara bisa tanya lagi pribadi kepada saya akan jelaskan, saya, ya. Malum saya juga manusia hamba Tuhan, tapi namanya tetap manusia, ada kesalahan, ada kelemahan, tapi saya minta ampun sama Tuhan, minta izin, karena saya bukan firman Tuhan, tapi Yesuslah firman Tuhan, ya. Apapun juga mulut saya, Tuhan ciptakan, dan Tuhan tolong kita semua sehingga kita dapat mengerti akan firman Tuhan, dan kita mau rendah hati, dan kita mau taat. Itu intinya, taat. Menjadi orang Kristen pengikut Kristus, taat, setia, cinta, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, ya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Kehadiran Yohanes adalah Yohanes ini, Yohanes Pembaptis, sudah, ya. Jadi di sini ada bingung, kadang ada Rasul Yohanes. Rasul Yohanes disuruh menulis, di dalamnya ada kesaksian tentang Yohanes Pembaptis. Jadi beda, ya. Jadi Rasul Yohanes 12 murid Yesus. Yohanes Pembaptis lebih senior, saudara, ya. Pembaptis lahir duluan, lebih lahir duluan daripada Yesus. Satu Yohanes baru Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis diciptakan sama Tuhan untuk melakukan terobosan, untuk melakukan firman Tuhan, supaya melakukan breakthrough, baru adanya Yesus. Dibuka dulu, saudara, luruskan jalan Tuhan, buka open gate dari Yohanes Pembaptis, ya, baru Yesus, dan ada Rasul Yohanes, ya. Jadi Rasul Yohanes itu kan ada Yesus, dipilih sama Tuhan, ya. Jadi Rasul Yohanes itu dipilih oleh Yesus menjadi murid Yesus.
Tapi kalau Yohanes Pembaptis itu terlebih dahulu Tuhan ciptakan, ya. Dan ini kesaksian dari Yohanes Pembaptis yang mengaku dan tidak berdosa, katanya, aku bukan Mesias. Nah, ini bukti nyata. Yohanes Pembaptis katakan, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau, Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkau nabi yang akan datang? Ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau, sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang utus kami? Apakah katamu tentang dirimu? Jadi mereka tuh bingung semua, saudara, ya. Orang-orang Yahudi di Yerusalem bingung, siapa ini Yohanes Pembaptis? Apa Mesias, ya? Apa Elia? Ditanya tuh, bukan, bukan, bukan. Tapi jawaban Yohanes Pembaptis apa? Jawabnya 23. Jawabnya, akulah suara orang yang bersuri padang bergurun, luruskan jalan Tuhan seperti yang telah dinyatakan Nabi. Jadi breakthrough, terobosan baru Tuhan pakai Yohanes Pembaptis untuk open gate, membuka jalan. Yesus nanti akan datang, kan. Jadi Yohanes Pembaptis diciptakan Tuhan untuk meluruskan jalan Tuhan. Jadi kehadiran Yesus, terlebih dahulu Yohanes Pembaptis diciptakan sama Tuhan Maha Kuasa, ya, untuk menerangkan kebenaran jalan yang lurus. Sehingga nanti Yesus datang, langsung Tuhan memberikan berita Injil, saudara, ya. Jadi ini breakthrough, jalan yang Tuhan ciptakan. Yesus, kehadiran Yesus dibuka dulu oleh Rasul Yohanes Pembaptis, ya. Yohanes Pembaptis yang diciptakan Tuhan untuk meluruskan jalan Tuhan. Kenapa usul jalan Tuhan? Karena banyak yang jalan Tuhan dibengkokkan, orang Parisi, orang Yahudi, mereka keras kepala. Waktu kita baca di Perjanjian Lama saja, bangsa Israel banyak itu berdoa kepada dewa Baal yang menyakiti hati Tuhan. Makanya diluruskan, berarti jalan mereka bengkok. Maka diciptakan Tuhan Yesus Pembaptis supaya mereka bertobat, supaya jalan bengkok itu diluruskan kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak mau seorang pun binasa, tapi semua bertobat. Sampai detik ini banyak orang Kristen yang tidak bertobat. Maka Yesus datang supaya mereka percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Maka luruskan jalan Tuhan itu Yohanes Pembaptis, ya. Terus dan di antara mereka orang yang diutus itu ada berapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab, ini Yohanes Pembaptis menjawab, saudara, ya. Mereka katanya, aku membaptis dengan air, tapi di tengah-tengah kamu berdiri yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Jadi Yohanes Pembaptis membaptiskan di sungai Yordan. Dia rendah hati. Dia berkatakan, aku membuka tali kasutnya pun tidak layak. Karena Yohanes Pembaptis ada tetap manusia berdosa. Tapi Yesus, manusia kata firman Tuhan dari surga. Semua datang dari bumi, dari diciptakan dari debu. Kalau kita buka di dalam 1 Korintus, ya, 15, bahwa semua manusia pertama diciptakan dari debu tanah. 1 Korintus 15:47. Manusia pertama berasal dari debu tanah, yaitu keturunan Adam. Yohanes Pembaptis juga keturunan Adam, ya. Saya Bapak Ibu keturunan Adam, diciptakan dari debu tanah dan kuburan dikubur. Tapi Yesus kembali ke surga yang kemarin kita melaksanakan ibadah kenaikan di surga. Tidak dikubur kembali kepada tanah. Tidak, tapi kembali ke surga. Dan bersifat jasmani. Manusia kedua itu Yesus berasal dari surga. Amin. Oleh itu mari kita mau takut akan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Dan 29 dikatakan pada keesokan harinya Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepada dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus makanya dikatakan lihat anak domba. Ada anak domba, ada Allah. Ada anak, ada domba, ada tiga. Ada anak, ada istilah domba. Domba bicara tentang waktu penggenapan Tuhan Yesus bicara di Perjanjian Lama. Kalau saudara baca selalu, ya, selalu saya terangkan waktu bangsa Israel untuk bertemu dengan Tuhan. Selalu dengan pengorbanan domba-domba, ada lembu domba. Dan Yesus sebagai lambang daripada domba tersebut. Dan Perjanjian Lama itu merupakan lambang nanti genapi dengan Yesus. Maka disebut anak dalam artian anak sebagai bukti ketaatan. Kayak kita disebut anak, Yesus berkatan sama anak, ya. Tapi satu garis, dan Allah berkatan dari pencipta Elohim. Dia menciptakan segala-galanya, ya. Dan bicara anak domba Allah bicara Tritunggal itu, ya. Oleh itu mari kita mau takut akan Tuhan, kita semakin cinta Tuhan, kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Tuhan katakan, dialah engkau maksud ketika aku katakan kemudian padaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum. Coba ini, dia ada sebelum aku. Itulah Tuhan Yesus Kristus.
Dia pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala-galanya. Dia ada sebelum aku. Ini hebat, ini nubuatan. Yohanes Pembaptis dipakai oleh Tuhan. Dia katakan, dia ada sebelum aku ada. Seperti yang saya terangkan kemarin dalam Yohanes pasal 8. Waktu Yesus berjumpa dengan orang Yahudi berkata, Abraham sangat gemar melihat hariku. Ya, dan mereka tanya, umurmu kapan? Belum 50 tahun. Tapi sesungguhnya Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku ini sudah ada. Ini bukti nyata bahwa Yesus adalah Tuhan. Dahsyat Tuhan. Wah, dahsyat. Maka kita berterima kasih sama Tuhan. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air. Supaya dinyatakan kepada Israel. Israel adalah umat Tuhan, kesayangan Tuhan. Supaya bertobat. Ya. Karena banyak Israel itu bantut, tegar, tengkuk. Mati pada waktu dia di padang gurun. Karena hidupnya tidak beres. Makanya Tuhan ciptakan Yohanes Pembaptis untuk meluruskan jalan Tuhan. Supaya banyak jiwa-jiwa kembali, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara semua, kembali kepada Tuhan. Ya. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati. Dan ia tinggal di atasnya. Ini konfirmasi dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis lihat sendiri. Dia melihat roh turun. Coba dia bersaksi, konfirmasi bahwa itulah Yesus adalah Tuhan. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tapi dia yang mutus aku untuk baptis dengan dia telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas orang dan tinggal di atasnya, dia itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Konfirmasi melalui Rasul Yohanes. Supaya Rasul Yohanes pasti tahu bahwa Yesus adalah Allah. Dialah Mesias. Dia adalah Tuhan. Dan ayat 34 yang terakhir. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Supaya kita semua makin mantap. Rasul Yohanes Pembaptis juga sama. Konfirmasi Yesus adalah Tuhan. Pencipta langit dan bumi. Setiap lutut bertelut. Setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena mari kita mencintai Yesus, kita mengasihi Tuhan. Mataku tertuju padamu, mataku, haleluya, tertuju padamu, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu, amin, haleluya, untuk membesarkan, haleluya, kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, haleluya. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus
menjadi serupa dengan Engkau Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Berjaga dan berdoa, biar makin hari kita melekat dengan Yesus. Tidak ada juru selamat lain dalam kehidupan kita, hanya Dia Yesus. Yesus Bapa kita, juru selamat kita. Yesus adalah sentral hidup kita. Tempatkan Tuhan, prioritaskan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel.